Shalom, perkenalkan nama saya Mila Banetan, semester 6 Teologi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas ekologi dengan judul Dosa Ekologis, Ketidakpedulian Manusia Terhadap Ciptaan Tuhan. Sebagai manusia yang hidup di era modern, kita dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah krisis ekologi yang semakin mengancam kehidupan di bumi. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bukan sekedar isu ilmiah atau sosial, tetapi juga merupakan permasalahan teologis yang erat kaitannya dengan iman Kristen. Dalam iman Kristen, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Namun, ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan telah menciptakan apa yang disebut sebagai dosa ekologis atau sebuah tindakan yang mencerminkan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dalam merawat ciptaan Tuhan. Dalam refleksi ini, saya akan membahas bagaimana dosa ekologis terjadi dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam, serta peran gereja dalam mengatasi krisis ekologi ini. Dosa ekologis dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merusak keseimbangan alam yang Tuhan telah ciptakan. Bentuk dari dosa ini dapat berupa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, deforestasi, kerusakan ekosistem, hingga ketidakpedulian individu terhadap dampak dari gaya hidup mereka terhadap iman. Ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan mencerminkan sikap egois dan tamak yang berlawanan dengan panggilan Tuhan bagi manusia untuk menjadi pelayan dan penjaga ciptaan. Sebagai contoh, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal penciptaan, manusia diberi tanggung jawab untuk merawat bumi, bukan mengeksploitasinya, namun akibat keserakahan dan sikap konsumtif yang tidak terkendali, manusia seringkali melupakan tugas ini dan justru merusak lingkungan demi keuntungan pribadi. Alkitab menegaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini berarti manusia bukan pemilik mutlak dunia ini, melainkan hanya penata layanan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan bijaksana. Namun, ketika manusia bertindak tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan, mereka sebenarnya telah berdosa terhadap Tuhan dan ciptaannya. Dosa ekologis ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada sesama manusia, terutama mereka yang paling rentan terhadap bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, polusi udara, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar tugas ekologis, tetapi juga bagian dari keadilan sosial yang harus ditegakkan oleh setiap orang Kristen. Yang menjadi peran gereja dalam mengatasi dosa ekologis, yaitu sebagai institusi yang memiliki peran moral dan spiritual dalam masyarakat
gereja harus mengambil langkah aktif dalam mengatasi dosa ekologis ini. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh gereja saat ini, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Gereja harus menjadi tempat untuk membangun kesadaran jemaat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman Kristen. Khotbah, seminar, dan diskusi teologis mengenai ekologi dapat membantu umat memahami bahwa iman dan kepedulian terhadap lingkungan tidak bisa dipisahkan. Yang kedua yaitu mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Gereja dapat mengajarkan jemaat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, serta mendukung produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu aksi nyata dalam pelestarian lingkungan. Gereja dapat menginisiasi berbagai program lingkungan seperti gerakan menanam pohon, membersihkan sungai, mengelola sampah dengan lebih baik, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan alam. Yang keempat yaitu mengadvokasi keadilan ekologis. Gereja juga memiliki peran profetis dalam menegur pihak-pihak yang melakukan eksploitasi lingkungan secara tidak bertanggung jawab, baik itu perusahaan besar maupun pemerintah yang lalai dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang adil. Dan yang menjadi kesimpulan dari materi ini yaitu dosa ekologis merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan manusia terhadap ciptaan Tuhan. Kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari sikap egois dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Namun sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bertobat dan kembali pada panggilan awal kita sebagai penjaga bumi. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa bumi adalah milik Tuhan dan manusia harus menjadi penelayan yang setia. Gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran, mendorong gaya hidup ramah lingkungan, serta berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Sekian dari saya, Mila Banetan. Terima kasih dan shalom.